Tak kapok viral edit bukti transfer, Tessa berulah lagi tipu 4 toko, modusnya makin berani. Tessa Nuraliah sempat viral di April 2025 karena melakukan penipuan dengan modus bukti transfer palsu di sebuah toko baju di Pondok Indah Mall, PIM 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kala itu Tessa Nuraliah tidak dipenjara dan hanya mengucapkan permintaan maaf kepada pemilik toko. Padahal pihak toko mengalami kerugian mencapai Rp2.186.400. Sempat ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan, Tessa Nuraliah lalu dibebaskan. Di depan korban, Tessa meminta maaf dan mengakui penipuan yang ia lakukan. Kini terkuak cara baru Tessa Nuraliah, 31, melakukan penipuan kepada 4 toko yang menyebabkan kerugian hingga jutaan rupiah. Bukan dengan mengedit bukti transfer, Tessa Nuraliah rupanya melakukan transfer terjadwal atau schedule transfer. Schedule transfer adalah fitur yang memungkinkan nasabah bank untuk mentransfer uang ke rekening lain di kemudian hari sesuai pilihannya. Diduga setelah melakukan transfer terjadwal, Tessa Nuraliah lalu membatalkannya, sehingga uang yang menjadi hak pemilik toko tidak masuk rekening. Penelusuran tribunjakarta.com, transfer terjadwal dapat dibatalkan, namun tergantung pada bank dan sistem yang digunakan. Jika transfer belum diproses, belum sampai tanggal transfer, biasanya bisa membatalkannya. Namun, jika transfer sudah diproses, biasanya tidak dapat dibatalkan. Tessa Nuraliah melakukan penipuan di 4 toko yang berbeda. Kabar tersebut dibagikan dan diviralkan oleh akun Instagram Depok 24 Jam, pada Kamis, 6 Mei 2025. Akun Instagram Depok 24 Jam merekap laporan dari 4 toko yang diduga dirugikan oleh Tessa Nuraliah. Dalam postingan tersebut, Tessa Nuraliah disebut-sebut berkeliling sejumlah tempat untuk melakukan penipuan. Tak cuma menipu, Tessa Nuraliah dan suaminya juga diduga melakukan pencurian. Aksi pencurian tersebut diduga dilakukan Tessa Nuraliah dan suaminya di Mall Living Plaza Cinere. Kejadian pertama pada 2 Juni 2025, sebuah tempat refleksiologi di Depok mengaku ditipu oleh Tessa Nuraliah. Akibatnya tempat pijat itu mengalami kerugian hingga Rp630.000. Kedua, Tessa Nuraliah diduga menipu sebuah toko retail pada 4 Juni 2025. Imbas penipuan yang dilakukan Tessa Nuraliah, toko retail tersebut rugi sampai Rp1.458.200. Selanjutnya, toko ketiga yang mengadukan penipuan Tessa Nuraliah adalah sebuah restoran cepat saji. Pada tanggal 4 Juni 2025, restoran tersebut rugi sebanyak Rp307.000. Terakhir, toko yang melaporkan penipuan Tessa Nuraliah adalah sebuah booth parfum di Living Plaza Cinere, Depok. Di tanggal 3 Juni 2025, Tessa Nuraliah mendatangi booth parfum tersebut dengan membeli 2 parfum seharga Rp1,5 juta. Namun rupanya Tessa Nuraliah tak benar-benar membayar parfum tersebut. Tak hanya itu, suami Tessa Nuraliah juga terekam melakukan pencurian parfum dari meja display di booth tersebut. Kasus penipuan yang melibatkan nama Tessa Nuraliah terus meluas. Wanita ini diduga kuat menggunakan bukti transfer palsu untuk menipu berbagai tenan di sejumlah pusat perbelanjaan. Tak hanya itu, suaminya juga terlibat dan terekam mencuri parfum di Mall Living Plaza Cinere. Terbaru, terungkap bahwa setidaknya 3 tempat usaha lain menjadi korban pasangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.